शिवगामी देवी के संसार जिससे उस काल के संहारक भी अमरेंद्र बाहुबली. Salah satu hal yang sering menjadi penyebab dari terjadinya sebuah masalah adalah keegoisan dan kesalahpahaman. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan kelanjutan dari film Bahubali 1, yaitu Bahubali 2 2017. Dan mohon maaf sekali, untuk video kali ini tidak ada sapa-sapa dulu ya, dikarenakan situasi saya yang sedang terburu-buru serta banyak kegiatan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go. समाप्त हुआ. बाहुबली और भरता ने उन्हें महाराज घोषित कर दिया, जिस तरह अपनी प्रजा की रक्षा की. Setelah di film pertamanya Bahubali ditetapkan sebagai putra mahkota yang akan dilantik menjadi Raja Mahismati di hari yang baik, semua masyarakat serta sebagian besar prajurit Mahismati pun merasa sangat gembira karena orang yang akan menjadi raja mereka adalah Bahubali, orang yang tidak hanya kuat serta perkasa, tapi juga adil dan bijaksana. जंगल में महादेव के मंदिर के लिए ये परंपरा है कि राज परिवार सिर पर अग्निकुंड लेकर अकाल राक्षस. Dan sambil menunggu datangnya hari baik tersebut, Bahu tetap menjalankan tugasnya sebagai kesatria yang selalu menjaga kedamaian Mahismati, serta sebagai anak dari Shivagami yang manja dan sangat menyayangi Shivagami. Begitupun dengan Shivagami yang tetap menjalankan tugasnya sebagai Ratu Mahismati, serta sebagai ibu dari Bahu yang sangat menyayangi Bahu, meskipun sebenarnya Bahu bukanlah anak kandungnya. Bahu sangatlah menyayangi Shivagami, sehingga Bahu selalu menjaga Shivagami dalam situasi apapun. Begitupun ketika Shivagami sedang sakit, Bahulah orang yang menjaga Shivagami sampai Shivagami kembali sehat. Sampai akhirnya, ketika akhirnya Shivagami memutuskan bahwa Bahu akan dilantik menjadi raja pada hari Vijayadashmi, di saat hari Vijayadashmi sudah semakin dekat, alih-alih menyuruh Bahu untuk tetap tinggal di istana, Shivagami justru malah menugaskan Bahu untuk menyamar dan melakukan perjalanan ke seluruh penjuru negeri, agar Bahu bisa melihat langsung bagaimana kehidupan dari para masyarakat Mahismati. Karena sebagai calon raja yang baik, tentunya Bahu harus paham betul dengan situasi rakyatnya, bagaimana penderitaan mereka, bagaimana kesulitan mereka, dan lain sebagainya. Selain itu, Shivagami juga menugaskan Katapa untuk menemani Bahu di dalam perjalanannya. Namun sebelum pergi, Shivagami mengatakan bahwa dia akan mencarikan calon permaisuri untuk Bahubali. Dengan ditemani oleh Katapa, Bahu pun berangkat melakukan perjalanan untuk melihat keadaan rakyatnya. Awalnya, semuanya berjalan dengan lancar. Sampai akhirnya, tibalah mereka di sebuah tempat, yang mana di tempat tersebut sudah banyak sekali mayat orang-orang yang dihabisi oleh para perampok. Oh, kya dhaus hai Veer Bahadur. Bahu dan Katapa pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Sampai akhirnya mereka pun bertemu dengan sebuah rombongan yang dipimpin oleh orang yang bernama Kumar, di mana Kumar merupakan seorang petinggi kerajaan yang terlihat gagah perkasa serta pemberani, dan memang selalu bersikap seolah dia adalah seorang kesatria yang pemberani. Padahal sebenarnya Kumar hanyalah seorang pengecut yang selalu berusaha menutupi sikap kepengecutannya dengan selalu berpura-pura dan bersikap layaknya seorang kesatria yang pemberani, di mana Kumar dan rombongannya sedang melakukan perjalanan untuk mengawal seorang putri dari kerajaan Kuntala. Oh, kya dhaus hai Veer Bahadur. Namun
Tiba-tiba, situasi di tempat tersebut pun menjadi kacau dengan kedatangan sekelompok perampok yang berusaha menyerang dan merampok putri dari kerajaan Kuntala yang dikawal oleh Kumar dan pasukannya. Tapi ternyata putri dari kerajaan Kuntala tersebut tidaklah selemah itu, di mana dia bisa dengan mudah mengalahkan para perampok yang mencoba untuk menyerangnya. Dan coba tebak siapakah putri dari kerajaan Kuntala tersebut? Ya, dia adalah Devasena. Melihat kecantikan Devasena, Bahubali pun langsung terpana dan jatuh cinta kepadanya. Dan melihat tatapan Bahubali terhadap Devasena, Katapa pun langsung menyadari bahwa Bahubali tengah jatuh cinta kepada Devasena. Sementara Devasena sedang bertarung untuk melindungi dirinya, alih-alih melindungi Devasena, Kumar justru malah bersembunyi. Ya, dia malah bersembunyi karena takut sambil terus bersikap seolah dia merupakan seorang kesatria dengan memberikan beberapa instruksi kepada para prajurit Kuntala. Sementara itu, Bahu yang menyadari bahwa pasukan para perampok masih sangat banyak dan saat ini sedang bersembunyi di dalam hutan, Bahu pun akhirnya mengajak Katapa untuk pergi ke dalam hutan guna menghabisi para perampok tersebut sebelum mereka keluar dan menyerang Devasena. Melihat ada orang yang berhasil menemukan tempat persembunyian mereka, para perampok ini pun sontak saja langsung mengepung Bahu serta Katapa dan mencoba untuk menghabisi mereka berdua. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Dan alih-alih fokus dalam pertarungannya, alih-alih menghadapi mereka dengan serius, di sepanjang pertarungannya, Bahu justru malah terus-terusan memikirkan Devasena. Tapi meski begitu, dengan kehebatannya yang sangat luar biasa, apalagi dengan Katapa yang ada bersamanya, Bahu dan Katapa pun bisa mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Selain bisa melihat kehebatan mereka berdua, di sini kita juga bisa melihat betapa akrabnya Bahu dengan Katapa. Yang alih-alih memperlakukan Katapa sebagai budak, Bahu justru menganggap Katapa sebagai paman sekaligus ayahnya, sekaligus sahabatnya. हमें मिलाने के लिए तो अभी तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा और सारा लूटा हुआ धन वापस ले आओ। सबको बंदी बना लो। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। Singkat cerita, di saat semua perampok sudah berhasil dikalahkan, Bahu serta Katapa pun berakting sebagai orang bodoh yang penakut di hadapan Devasena. Lalu, Katapa pun berpura-pura meminta pekerjaan kepada Devasena untuk dia serta Bahu. Dan Devasena yang merupakan ratu yang baik hati, Devasena pun bersedia memberikan pekerjaan untuk Bahu serta Katapa, lalu mengajak mereka berdua untuk ikut bersamanya ke kerajaan Kuntala. Karena melihat Bahu yang berbadan tegap serta gagah, Devasena pun sangatlah yakin kalau Bahu akan bisa menjadi prajurit Kuntala yang hebat jika diberikan pelatihan. Sehingga di sini Devasena pun bermaksud menjadikan Bahu serta Katapa sebagai prajurit kerajaan Kuntala. कदकाठी से तो अच्छा है, तलवार चलाना सीख जाए, द्वारपाल तो बन ही सके। वो हम सिखाएंगे। Sesampainya di kerajaan Kuntala, kita pun bisa mengetahui bahwa kerajaan Kuntala tidaklah sebesar Mahismati. Jika dibandingkan dengan Mahismati, kerajaan Kuntala sangatlah jauh lebih kecil. Selain itu, dari sini kita juga bisa mengetahui bahwa ternyata meskipun Devasena merupakan seorang ratu di kerajaan ini, tapi Devasena juga merupakan kesatria yang paling hebat dan paling pemberani di kerajaan ini. Tapi menurut Devasena, kehebatannya saat ini masihlah jauh dari kata
tak cukup. Sehingga untuk meningkatkan kemampuannya, Devasena selalu berlatih agar dia bisa menembakkan lebih dari satu anak panah dalam satu kali tembakan. Meskipun sampai saat ini, Devasena tak kunjung menguasai teknik tersebut. Sementara Devasena selalu berusaha meningkatkan kemampuannya, Kumar justru selalu bergaya dan bersikap sebagai seorang kesatria di hadapan Devasena untuk menarik perhatian Devasena. Karena Kumar sangatlah mencintai Devasena dan ingin menikahinya. Sehingga di sini dia pun berlagak seolah dia sedang mengajarkan Katapa serta Bahu dalam menggunakan senjata. छुपन छुपाई बंदर बाट बहुत कुछ आता है प्रभु गिल्ली डंडा नहीं क्या आता है बहुत कुछ आता है प्रभु मैं तुम्हें सिखाता हूँ देखो और सीखो उठाओ और Tapi meski Bahu serta Katapa selalu bersikap bodoh, gebloh, boloho, dan pengecut, entah mengapa Devasena selalu merasa bahwa Bahu adalah seorang kesatria yang gagah berani. Di malam harinya, Bahu pun akhirnya bercerita kepada Katapa bahwa alasan mengapa dia menyembunyikan identitasnya sebagai calon Raja Mahismati dan sebagai kesatria yang gagah perkasa adalah karena Bahu ingin mendapatkan cinta tulus dari Devasena. Mungkin Bahu akan bisa membuat seluruh kerajaan ini berlutut di hadapannya jika mereka tahu bahwa Bahu adalah calon Raja Mahismati. Dan mungkin saja Devasena akan langsung mau menikah dengan Bahu jika Devasena tahu kalau Bahu adalah calon Raja Mahismati. Tapi dengan begitu, Bahu tidak akan bisa mendapatkan cinta tulus dari Devasena. Karena Devasena mau menikahinya, itu adalah karena Bahu merupakan calon seorang raja, bukan karena Devasena mencintai Bahu. Di keesokan harinya, Devasena pun mengajak Kumar untuk berlomba memanah dengan memanah babi-babi hutan yang selama ini selalu merusak tanaman warga. Di mana anak panah Devasena itu berwarna pink, sementara anak panah Kumar berwarna biru. सुअर Di saat satu babi hutan sudah terlihat, di saat Devasena akan mulai menembakkan anak panahnya, dan di saat Kumar juga akan menembakkan anak panahnya dengan masih berpura-pura bodoh, Bahu pun mencoba mengarahkan anak panah Kumar sehingga anak panah Kumar bisa mengenai sasaran dengan tepat. ऊपर क्यों गिरे हो? मार दिया नील रंग का बाण कुमार वर्मा का है। Sehingga dengan begitu, berkali-kali anak panah Kumar pun bisa mengalahkan anak panah Devasena dalam mengenai sasaran. Karena Kumar selalu dibantu oleh Bahu. Namun Bahu selalu membuat Kumar tidak sadar kalau Bahu sedang membantunya. Sehingga Kumar merasa bahwa anak panahnya bisa mengenai sasaran itu memang karena kehebatannya, bukan karena bantuan dari Bahu. कुमार वर्मा की जय हो। Tapi alih-alih memuji Kumar, Devasena justru malah semakin curiga kepada Bahu. Bahwa sebenarnya Bahu adalah seorang kesatria yang hebat. Dan alasan mengapa Kumar bisa mengalahkannya di dalam lomba tadi, itu juga pasti adalah karena Bahu. Apalagi ketika Devasena memegang tangan Bahu, Devasena bisa langsung merasakan bahwa telapak tangan Bahu adalah telapak tangan seorang kesatria yang sudah terbiasa memegang senjata. Oleh karena itu, Devasena pun bermaksud untuk menguji kehebatan Bahu untuk membuktikan bahwa Bahu memang adalah seorang kesatria. Di mana Devasena meminta Bahu untuk berduel melawan seekor sapi. Tapi Bahu yang tidak mau penyamarannya terbongkar, Bahu pun tidak mau melawan dan tetap berpura-pura gebloh agar penyamarannya tidak terbongkar. Sehingga
जिस देवी ने मदद का वचन दिया उस Sebagai seorang kesatria yang gagah perkasa serta sangatlah kuat, tentunya seludukan dari sapi tersebut itu tidak bisa menyakiti Bahu. Namun Bahu tetap berakting seolah dia telah terluka parah akibat seludukan sapi tersebut. Lalu, Katapa pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuat Devasena menjadi lebih perhatian kepada Bahu. Karena bagaimanapun, Devasena lah orang yang menyebabkan Bahu terluka. Tidak hanya itu, tapi di sini Katapa juga berhasil membuat Devasena membawakan sebuah lagu untuk membuat Bahu tertidur. Namun hal yang membuat Bahu sangat bahagia adalah lagu yang dibawakan oleh Devasena adalah lagu cinta, yang itu artinya Devasena mulai tertarik terhadap Bahu. Di keesokan harinya, mata-mata yang dikirim oleh Baladev untuk memata-matai Bahu kembali menghadap Bala untuk mengatakan semuanya, bahwa saat ini Bahu sedang berada di kerajaan Kuntala dan sedang menyamar menjadi orang bodoh untuk mendapatkan cinta dari putri kerajaan Kuntala yang bernama Putri Devasena, ungkap si mata-mata yang kemudian memperlihatkan foto atau lukisan Devasena kepada Baladev. Dan alangkah terpukaunya Bala dengan kecantikan Devasena ketika dia melihat foto Devasena. Sehingga di sini Bala pun berniat untuk menikahi Devasena mendahului Bahubali, di mana untuk bisa mewujudkan keinginannya tersebut, Bala pun segera menghadap Shivagami untuk mengatakan kepada Shivagami bahwa kini dia tengah jatuh cinta kepada seorang putri dari kerajaan Kuntala, dan orang tersebut bernama Devasena, ungkap Bala yang kemudian menunjukkan foto Devasena kepada Shivagami. देश की राजकुमारी नाम है देवसेना। ऐसी सुंदरता के सौंदर्य भी शर्मा जाए। Dan layaknya Bahu serta Bala, Shivagami pun langsung terpukau dengan kecantikan Devasena. Sehingga di sini Shivagami pun langsung setuju untuk menjodohkan Bala dengan Devasena, karena Shivagami ingin membahagiakan Bala anaknya. Apalagi Shivagami tahu bahwa saat ini Bala sedang bersedih akibat keputusan Shivagami yang lebih memilih Bahu sebagai calon Raja Mahismati. Oleh karena itu, di sini Shivagami pun berjanji bahwa bagaimanapun caranya, Shivagami pasti akan membuat Bala menikah dengan Devasena, ungkap Shivagami. मैं वचन देती। Oleh karena itu, di sini Shivagami pun langsung memerintahkan Mahamentri Mahismati untuk menulis surat lamaran terhadap Devasena sambil memberikan banyak hadiah untuknya. राजमाता शिवगामी देवी लिखती हैं, रूपों के देव, पराक्रम में वीरों के वीर। Sehingga singkat cerita, di keesokan harinya, para prajurit Mahismati pun sudah berada di kerajaan Kuntala sambil membawakan banyak sekali perhiasan untuk dihadiahkan kepada Devasena. Lalu, utusan Shivagami membacakan surat dari Shivagami kepada Devasena, yang mana surat tersebut berisi tentang Shivagami yang ingin melamar Devasena untuk dinikahkan dengan putranya. देवसेना को मैंने जीवन संगिनी सुनिश्चित किया। पराक्रम में वीरों के वीर मेरे पुत्र के लिए हमारी बहू बनाकर हमारे राज्य भेज दीजिए। Mendengar itu, Katapa pun merasa sangat gembira karena dia mengira kalau Shivagami ingin melamar Devasena untuk dinikahkan dengan Bahubali. Karena sebelum mereka pergi meninggalkan istana, Shivagami berkata kepada Bahubali bahwa Shivagami akan mencarikan calon permaisuri untuk Bahubali. Padahal sebenarnya Shivagami berniat untuk menikahkan Devasena dengan Baladev. Namun hal yang tidak disukai oleh Devasena adalah di sini utusan Shivagami seolah merendahkan kerajaan Kuntala dengan mengatakan bahwa bagi kerajaan kecil seperti kerajaan Kuntala, tentunya lamaran dari kerajaan besar seperti kerajaan Mahismati adalah sebuah kehormatan yang tidak bisa disia-siakan. Apalagi, lihatlah hadiah yang sangat mewah dan banyak ini. Sampai kapanpun, kerajaan sekecil ini tidak akan pernah bisa mengumpulkan perhiasan sebanyak ini. Dan hadiah ini barulah hadiah lamaran saja. Jadi, coba bayangkan
membayangkan seberapa besar hadiah yang akan kau dapatkan untuk hadiah pernikahanmu nanti. Oleh karena itu, sebaiknya kau jangan sia-siakan kesempatan ini dan terima saja lamaran ini, ungkap utusan Shivagami. आपने अपने जीवन में ऐसे बहुमूल्य देखिए। Mendengar itu, Devasena yang merasa direndahkan pun sontak saja tidak terima, sehingga dia pun juga menolak lamaran dari Shivagami dengan gayanya yang sombong. Karena Devasena mengira bahwa kesombongan dari utusan Shivagami merupakan ucapan dari Shivagami. Padahal, Shivagami tidak pernah mengatakan kata-kata yang merendahkan kerajaan Kuntala. क्या हमारे राज्य के तो मैं उनके पौरुष पर मोह जाती। Singkat cerita, surat dari Devasena pun sedang dibacakan di hadapan Shivagami. Dan lewat surat ini, Devasena menolak lamaran dari Shivagami dengan sangat sombong. Di mana Devasena mengatakan bahwa putra Shivagami sepertinya adalah seorang banci. Karena dia tidak berani mengatakan cintanya secara langsung kepada Devasena. Dan putra Shivagami hanya bisa bersembunyi di balik ketiak Shivagami, serta hanya bisa memanfaatkan kebesaran kerajaan Mahismati untuk melamar Devasena, ungkap Devasena yang tentu saja itu sangat merendahkan Balaldev. Mendengar itu, sontak saja Shivagami pun merasa sangat marah dan merasa sangat direndahkan. Sehingga di sini, Shivagami pun berniat untuk segera menyiapkan sebuah pasukan untuk menyerang kerajaan Kuntala dan untuk membawa Devasena ke kerajaan Mahismati ini. Namun Kang Momon mengatakan bahwa untuk menyerang kerajaan kecil seperti kerajaan Kuntala itu tidak mesti mengerahkan sebuah pasukan. Cukup kirim Bahubali seorang diri saja, pasti dia akan bisa melakukan tugas ini seorang diri. Karena yang aku dengar, saat ini Bahubali sedang berada di dekat kerajaan Kuntala. Mendengar itu, Shivagami pun segera menyuruh Mahamentri untuk mengirim surat kepada Bahubali untuk memerintahkan Bahubali menangkap Devasena dan menyeretnya ke Mahismati. प्रस्ताव भी इतने क्रोध से ठुकरा दिया। ऐसे सुनने में आया है और दासियों में भी कानाफूसी है। एक अच्छा और एक बुरा समाचार। Kembali kepada Bahubali yang sedang dihampiri oleh Katapa, di mana di sini Katapa mengatakan, "Aku membawa berita baik dan buruk untuk dirimu." Di mana berita baiknya, Ratu Shivagami sepertinya mengetahui bahwa kau mencintai Devasena. Itulah sebabnya Ratu mengirim prajurit Mahismati ke kerajaan ini untuk melamar Devasena untuk dinikahkan dengan dirimu. Tapi berita buruknya, Devasena menolak lamaran Ratu dengan sangat sombong. Mendengar itu, Bahu pun merasa sangat bahagia. Bahagia karena dia mengira kalau Shivagami sangatlah perhatian kepadanya. Sehingga Shivagami mengirimkan orang untuk memata-matai dirinya. Dimana karena hal itu, Shivagami pun kini tengah mengetahui bahwa Bahubali tengah jatuh cinta kepada Devasena, yang membuat Shivagami melamar Devasena untuk dinikahkan dengan dirinya. Selain itu, Bahu juga bahagia karena Devasena menolak lamaran dari Shivagami. Karena itu artinya saat ini Devasena memang tengah jatuh cinta kepadanya. Itulah sebabnya Devasena menolak lamaran Shivagami karena Devasena tidak tahu bahwa Shivagami melamar Devasena adalah untuk dinikahkan dengan dirinya. Namun di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba Bahu merasakan ada sekelompok orang yang datang untuk menyerang kerajaan ini. Oleh karena itu, Bahu pun segera pergi untuk mencari Devasena karena dia ingin melindungi Devasena. Tapi di tengah-tengah perjalanan, dia dihentikan oleh Kumar yang kembali bersikap seolah dia adalah seorang kesatria hebat dan memperlakukan Bahu layaknya orang lemah dan bodoh. Namun alangkah terkejutnya Kumar ketika Bahu akhirnya menunjukkan siapa dirinya dan menunjukkan sehebat apa kekuatannya dengan mengangkat dan melemparkan sebuah kereta kuda. Di mana ternyata saat ini sekelompok perampok tengah mengepung dan akan menyerang kerajaan ini, yang membuat Kumar sangatlah ketakutan. Dan Kumar pun kembali dibuat sangat terkejut ketika
ketika Katapa juga akhirnya memperlihatkan kehebatannya dengan membantu Bahu melawan para kelompok perampok ini. Dan di tengah-tengah keterkejutannya karena ternyata dua orang yang selama ini dia anggap adalah orang bodoh yang lemah sebenarnya adalah dua orang kesatria hebat, Katapa pun menyuruh Kumar untuk membunyikan lonceng agar seluruh kerajaan tahu bahwa saat ini kerajaan sedang diserang. Dan di tengah-tengah aksi heroik Bahu, keluarga kerajaan pun muncul sehingga mereka bisa menyaksikan kehebatan dari Bahubali yang dengan gagah berani sedang menghadapi para perampok yang menyerang mereka seorang diri. Singkat cerita, setelah membunyikan lonceng, Kumar pun ditugaskan oleh Bahu untuk menjaga para wanita di kerajaan ini, di mana Bahu mengatakan kalau dia sangat percaya kepada Kumar bahwa di balik sikap pengecut Kumar sebenarnya ada jiwa seorang kesatria yang membara, ungkap Bahu sambil memberikan sebuah pisau kepada Kumar lalu pergi meninggalkan tempat ini. Dan tak lama setelah itu, sekelompok perampok pun akhirnya berhasil memasuki ruangan ini. Melihat itu, Kumar yang sebenarnya sangat ketakutan pun mencoba menguatkan tekadnya untuk melawan para perampok tersebut. Dan berkat motivasi dari Bahu, Kumar pun berhasil mengalahkan seluruh perampok yang ada di ruangan ini. Meskipun dia juga harus terluka akibat terkena beberapa tikaman senjata. Sementara itu, Devasena yang mencoba untuk membantu peperangan, dia juga dihadang dan diserang oleh para perampok. Yang meski Devasena berhasil mengalahkan beberapa orang di antara mereka, tapi karena jumlah mereka sangatlah banyak, pada akhirnya Devasena pun kewalahan dan mulai terpojokan. Namun ketika dia sudah sangat terpojok, tiba-tiba ada orang yang menolongnya. Dan alangkah terkejut serta terpukaunya Devasena ketika ternyata ya, orang yang menolongnya adalah Bahubali, orang yang selama ini selalu berakting sebagai orang bodoh yang lemah, di mana Bahu mengalahkan para perampok ini dengan teknik memanah tingkat tinggi yang menembakkan 3 anak panah sekaligus dalam satu tembakan. Sebuah teknik yang selama ini selalu ingin dikuasai oleh Devasena, namun dia tak kunjung bisa menguasainya. Kehebatan Bahu sontak saja membuat Devasena merasa sangat terpukau, apalagi ketika di sini Bahu mengajarkan teknik memanah tersebut kepada Devasena, yang mana berkat ajaran dari Bahu, Devasena pun akhirnya bisa menguasai teknik tersebut dalam sekejap, sehingga di sini mereka berdua pun bisa mengalahkan para perampok tersebut dengan combo serangan mereka. Teja! Namun di luar gerbang istana, kelompok para perampok ini masih sangatlah banyak dan jumlah mereka bahkan berkali-kali lipat lebih banyak daripada prajurit kerajaan Kuntala. Sehingga untuk bisa mengalahkan mereka semua, Bahu pun memimpin para prajurit kerajaan Kuntala untuk berperang melawan mereka semua. Sementara itu, Katapa diperintahkan oleh Bahu untuk mendatangi rakyat kerajaan Kuntala yang memiliki banyak banteng untuk meminta bantuan. Sehingga ketika kelompok para perampok kembali mencoba untuk menerobos ke dalam kerajaan Kuntala, tiba-tiba
Ya, datanglah pasukan banteng yang menyeluduk dan menghentikan para perampok tersebut. Dan lagi, Devasena kembali dibuat terpukau oleh Bahu ketika Bahu menyelamatkan Devasena yang hampir saja terseluduk oleh salah satu banteng. Yang ketika para banteng tersebut sudah selesai melintas, Devasena pun kembali dibuat terpukau dengan kehebatan Bahu yang bisa dengan cepat mengalahkan beberapa orang perampok yang mencoba menyusup ke dalam istana. Dan di tengah-tengah pertarungan, Bahu pun melihat sebuah bendungan yang berada dekat dengan istana. Sehingga Bahu pun mempunyai sebuah ide untuk bisa memenangkan peperangan ini. Di mana Bahu berjalan dan berlari di antara sekumpulan para banteng untuk menuju ke bendungan tersebut. Sementara itu, Katapa mengarahkan para pemilik banteng dan menyuruh mereka untuk mengikatkan beberapa tali ke banteng-banteng tersebut. Kemudian, Bahu dan para pemilik banteng berlari ke bendungan dan mengikatkan tali yang sudah diikatkan kepada para banteng dengan bendungan tersebut. Sehingga bendungan tersebut pun roboh yang membuat seluruh kelompok para perampok yang berniat menyerang kerajaan Kuntala terseret oleh derasnya air dari bendungan tersebut. Setelah berhasil memenangkan pertempuran, Bahu pun kembali ke istana kerajaan. Dan melihat Bahu, Kumar pun langsung meminta maaf kepada Bahu atas sikapnya selama ini. Namun Bahu tidak mempermasalahkannya dan malah memuji kehebatan Kumar yang berani mempertaruhkan keselamatannya demi melindungi para wanita. Sehingga di sini mereka berdua pun menjadi bersahabat baik. Lalu, ayah dan ibu Devasena alias Raja dan Ratu Kuntala pun berterima kasih kepada Bahu karena sudah menyelamatkan kerajaan mereka. Sehingga di sini, mereka pun menanyakan tentang siapakah sebenarnya Bahu dan apa tujuan kedatangannya ke kerajaan Kuntala ini. Mendengar itu, tanpa menjawab siapa Bahu sebenarnya, Katapa pun mengatakan bahwa alasan mengapa Bahu datang ke kerajaan ini adalah karena dia mencintai seseorang yang ada di dalam kerajaan ini, di mana orang tersebut adalah Devasena, ungkap Katapa. राजकुमारी, Dan tanpa mengetahui identitas Bahu yang sebenarnya, Devasena pun tersenyum yang menandakan bahwa dia juga mempunyai perasaan yang sama kepada Bahu. Begitupun dengan ayah dan ibu Devasena yang sangat bahagia karena ada seorang kesatria yang sangat perkasa yang mencintai putri mereka. Namun tiba-tiba क्या है? Bahu pun akhirnya mendapatkan surat perintah dari Shivagami yang memerintahkan Bahu untuk membawa Devasena ke kerajaan Mahismati. Mendengar itu, sontak saja Devasena pun menjadi sangat marah karena kini dia tahu bahwa Bahu adalah orang yang berasal dari kerajaan Mahismati, dan Devasena mengira bahwa alasan Bahu menyelamatkan kerajaannya agar Bahu bisa membawa Devasena ke kerajaan Mahismati sebagai seorang tawanan. Oleh karena itu, di sini Devasena pun memaksa Bahu untuk menceritakan siapa sebenarnya Bahubali. Tapi karena Bahu tak kunjung mau mengatakan identitasnya, Devasena pun akhirnya memukul Bahu yang membuat baju Bahu terbakar. Sehingga विष्मति के होने वाले सम्राट राजमाता शिवगामी देवी के संसार जिससे उस काल के संहारक वीर अमरेंद्र बाहुबली. mendengar itu, sontak saja membuat seluruh prajurit kerajaan Kuntala dan para petinggi kerajaan bahkan raja dan ratu kerajaan Kuntala alias ayah dan ibu Devasena pun langsung berlutut di depan Bahubali, sang calon maharaja dari kerajaan yang paling besar yaitu kerajaan Mahismati. Setelah itu,
Katapa pun menjelaskan Bahubali mencintai Devasena, dan Shivagami yang mengetahui itu, beliau pun langsung berinisiatif untuk melamar Devasena untuk dinikahkan dengan Bahubali. Tapi karena Devasena menolak lamaran Shivagami secara tidak sopan, akhirnya Shivagami pun memutuskan untuk membawa Devasena sebagai tahanan Mahismati. Yang setelah menjelaskan semuanya, Bahubali pun berusaha meyakinkan Devasena bahwa semua ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Jadi, sebaiknya Devasena ikut ke Mahismati bersama Bahubali agar mereka bisa menjelaskan semuanya kepada Shivagami. Mendengar itu, Devasena yang sudah sangat mencintai Bahubali pun menyetujui ajakan Bahubali, asalkan dia dibawa dengan hormat dan bukan sebagai tahanan. Bahubali pun menyetujui hal itu. Bahkan di sini, dia berjanji untuk selalu menjaga kehormatan Devasena dan siap untuk mengorbankan jiwa dan raganya demi bisa menjaga kehormatan Devasena, ungkap Bahubali. जो धर्म मेरी माँ ने मुझे सिखाया है उसे स्थिति में आंच नहीं आने दूंगा। अपना हाथ दो, फिर वचन देता हूँ तुम्हारे गौरव और मर्यादा। Oleh karena itu, di keesokan harinya, Katapa bersama Bahubali dan juga Devasena pun bersiap untuk pergi ke kerajaan Mahismati. Dan di sini kita akan bisa melihat dengan betapa Bahubali memperlakukan Devasena dengan sangat baik, di mana ketika kayu untuk berjalan ke dalam perahu patah tanpa merasa terhina sedikit pun, Bahubali menjadikan dirinya sebagai pijakan agar Devasena bisa menaiki perahu dengan aman. Di sepanjang perjalanan menuju kerajaan Mahismati, Bahu dan Devasena pun menghabiskan banyak waktu bersama yang membuat cinta di antara mereka semakin tumbuh dan semakin besar. Sampai akhirnya mereka semua pun tiba di depan gerbang kerajaan Mahismati. Sehingga di sini Devasena pun bisa melihat betapa besar dan megahnya kerajaan Mahismati yang berkali-kali lipat jauh lebih besar dari kerajaan Kuntala. Bahu beserta Katapa dan Devasena pun akhirnya sampai di istana dan menghadap Shivagami, yang setelah Bahu memberikan hormat kepada Shivagami dengan penuh kerendahan hati, Devasena pun meminta maaf kepada Shivagami atas sikap kurang ajarnya sebelumnya, dan tanpa memberikan banyak syarat, Shivagami pun langsung mau memaafkan Devasena yang membuat semua orang merasa sangat bahagia. आकर्षक लगता है। Namun masalah terjadi ketika Shivagami meminta Devasena untuk berdiri di samping calon suaminya, yang alih-alih menghampiri Bala, Devasena malah berniat untuk menghampiri Bahubali, di mana hal itu membuat Shivagami merasa sangat terkejut karena seharusnya Devasena berjalan ke arah Balaldev karena calon suami Devasena adalah Balaldev, ungkap Shivagami. चुना है वो भल्लाल देव है। Mendengar itu, sontak saja Katapa dan Bahubali pun merasa sangat terkejut. Lalu, Devasena pun mengatakan bahwa dia tidak mau berdiri di samping Balaldev karena dia tidak mau menikah dengan Balaldev, karena satu-satunya orang yang ingin dia nikahi hanyalah Bahubali. ये सब क्या हो रहा है? क्षमा कीजिए राजमाता, ये भूल Mendengar itu, Katapa pun mencoba menjelaskan bahwa semuanya adalah kesalahpahaman. Semuanya adalah kesalahan Katapa yang mengira bahwa lamaran Shivagami kepada Devasena waktu itu adalah untuk Bahubali. Jadi, Katapa menjelaskan kepada Devasena dan Bahubali bahwa Shivagami melamar Devasena adalah untuk dinikahkan dengan Bahubali. Di mana karena hal itu, Shivagami pun akhirnya memahami akar permasalahannya yang disebabkan oleh kesalahpahaman.
Tapi karena sebelumnya Shivagami telah berjanji kepada Bala bahwa dia akan menikahkan Bala dengan Devasena bagaimanapun caranya, maka di sini Shivagami tetap meminta Devasena untuk menikah dengan Bala karena Shivagami tidak mau melanggar janjinya, karena melanggar janji merupakan dosa yang sangat besar. Namun jelas Devasena menolak permintaan Shivagami karena dia hanya mencintai Bahu, dan karena Shivagami tetap kekeh meminta Devasena untuk menikah dengan Bala, akhirnya Devasena pun mengatakan, "Memangnya siapa dirimu sehingga kau berani menentukan dengan siapa aku harus menikah? Siapapun dirimu, akulah orang yang paling berhak atas diriku. Akulah orang yang paling berhak untuk menentukan dengan siapa aku akan menikah." Dimana setelah mengatakan itu, Devasena pun mengatakan, "Ini भी बुद्धि नहीं है?" Mendengar itu, sontak saja Shivagami pun merasa sangat marah dan terhina, sehingga dia pun segera memerintahkan para prajurit untuk memberikan Devasena pelajaran agar Devasena menyesali perkataannya dan mau meminta maaf atas perkataannya tadi. Namun ketika para prajurit Mahismati akan menyerang Devasena, tiba-tiba तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया। Ya, Bahu pun melindungi Devasena lalu mengatakan bahwa siapapun orang yang berani menyentuh Devasena, maka itu artinya dia telah berani menyentuh pedang Bahubali. Lalu, Bahubali pun menjelaskan kepada Shivagami, "Maafkan aku, Bu, sebelumnya aku telah berjanji untuk melindungi kehormatan Devasena, dan untuk memenuhi janjiku, aku tidak bisa membiarkan siapapun menyakiti Devasena, karena sesuai apa yang kau ajarkan, bahwa melanggar janji hukumnya lebih haram daripada melawan Tuhan. Dan dengan segala hormat, aku memohon maaf kalau dalam urusan kali ini, ibulah yang bersalah, karena ibu telah mengucapkan sebuah janji untuk menikahkan seorang wanita, padahal ibu tidak pernah meminta persetujuan dari si wanita tersebut terlebih dahulu," ungkap Bahubali, yang membuat Shivagami kecewa dan marah karena dia mengira bahwa Bahubali telah lebih memilih Devasena ketimbang dirinya. Padahal Bahubali hanya ingin menjaga janji yang telah dia ucapkan dan hanya ingin membela pihak yang benar. आपसे भूल हुई मां। Dan di tengah-tengah perdebatan tersebut, Bala pun memberikan sebuah isyarat kepada ayahnya agar ayahnya memanfaatkan kesempatan ini untuk meracuni pikiran Shivagami yang sedang kecewa kepada Bahu. Sehingga शिवगामी से भूल हुई, तुम जन्म लेते ही अपनी माँ को निगल गए। युवराज घोषित करना भूल है या भूल है अपनी कोख से पैदा हुए संतान के। देख लिया शिवगामी, तुम्हारे। Kang Momon pun mulai mengoceh memanas-manasi Shivagami yang membuat Shivagami mengatakan, "Bahu, kau hanya mempunyai satu dari dua pilihan, yaitu jika kau menginginkan singgasana Mahismati, maka kau harus meninggalkan Devasena, dan jika kau lebih memilih Devasena, maka kau tidak akan pernah menjadi raja," ungkap Shivagami. Dan tanpa keraguan sedikit pun, Bahubali pun lebih memilih Devasena ketimbang singgasana kerajaan, di mana hal itu sontak saja membuat Shivagami merasa sangat kecewa, sehingga dengan sangat terpaksa Shivagami pun memutuskan bahwa dia akan membatalkan pelantikan Bahubali sebagai Raja Mahismati dan akan melantik Balaldev sebagai Raja Mahismati di hari Vijayadasmi nanti. Sementara Bahu hanya akan dilantik sebagai komandan pasukan Mahismati, ungkap Shivagami, yang sontak saja membuat Bala tersenyum bahagia. Namun masyarakat Mahismati tentu saja bersedih dan kecewa dengan keputusan Shivagami. एक बार सोच लीजिए, ये मेरा वचन है। पश्चिम में मालव समुद्र और सामंत राज्य से। Singkat cerita, hari Vijayadasmi pun akhirnya telah tiba, sehingga Bala dan Bahu akan dilantik menjadi raja dan komandan pasukan Mahismati. Sehingga di sini Bala pun tersenyum bangga dan penuh kepuasan karena akhirnya apa yang dia perjuangkan selama ini akan segera dia dapatkan.
ketika akhirnya mahkota Mahismati diletakkan di kepala Bala, hanya sedikit pasukan yang meneriakan nama Bala. Tapi ketika akhirnya Bahubali dilantik sebagai seorang komandan pasukan Mahismati, justru sangat banyak masyarakat serta pasukan Mahismati yang berteriak meneriakan namanya. माहिस्मती की असंख्य प्रजा और उनके मान और प्राण का रक्षक, Di mana dari sini, Shivagami pun sebenarnya menyadari bahwa Bahu jauh lebih dicintai ketimbang Bala, dan keputusannya yang malah mengangkat Bala menjadi raja sebenarnya adalah keputusan yang salah. Tapi karena egonya yang sangat tinggi, Shivagami pun mengabaikan semua itu dan tetap mempertahankan keputusannya, yang mana karena kerasnya teriakan dari para masyarakat yang meneriakan nama Bahu, seluruh dinding dan tanah kerajaan Mahismati sampai bergetar. Melihat betapa besarnya kecintaan masyarakat terhadap Bahubali, di malam harinya, Kang Momon pun memerintahkan Bala agar sebaiknya Bala menghabisi Bahubali saja, karena dia takut kalau suatu saat Bahu akan bisa merebut tahtanya. Namun Bala mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa menghabisi Bahu begitu saja, karena meskipun saat ini Bala adalah seorang raja, tapi kepemimpinan tertinggi dan setiap keputusan masih tetap ada di tangan Shivagami, karena para petinggi kerajaan serta para masyarakat pasti akan lebih mendengarkan Shivagami daripada Balaldev, sehingga untuk bisa menghabisi Bahu, maka mereka membutuhkan rencana yang sangat matang, ungkap Balaldev. Dan semenjak hari itu, suasana Mahismati pun menjadi berubah. Tidak ada keceriaan dan kebahagiaan seperti sebelumnya. Katapa menjadi selalu murung dan bersedih. Begitupun dengan Shivagami yang juga selalu murung dan bersedih. Namun Bahu, meskipun dia juga merasakan kesedihan yang sama atas perpecahan ini, tapi dia tetap merasa bahagia karena bisa menikah dengan wanita yang dia cintai. Namun tetap saja, meskipun dia bahagia dengan pernikahannya, dia selalu merasakan kesedihan karena kini ibunya sudah tidak pernah ada lagi untuk dirinya. Sampai akhirnya waktu pun berlalu dan Devasena akhirnya mengandung anak Bahubali. Yang di tengah-tengah banyaknya orang yang datang untuk memberikan hadiah kepada Devasena atas kehamilannya, Shivagami pun akhirnya juga datang untuk menemui Devasena, sehingga akhirnya Bahu pun bisa kembali bertemu dengan Shivagami setelah sekian lama. Namun kedatangan Shivagami bukan untuk memperbaiki hubungan yang retak di antara mereka, melainkan Shivagami ingin memperingatkan Devasena agar Devasena lebih berhati-hati karena kini di dalam perutnya ada keturunan kerajaan Mahismati. Tak lama setelah itu, Bala pun juga datang dan ingin memberikan hadiah untuk Devasena, di mana Bala mengatakan, "Devasena, aku akan memberikan hadiah yang sangat spesial untuk dirimu, di mana hadiah spesial dariku untukmu adalah, aku akan mencabut jabatan Bahubali sebagai komandan pasukan Mahismati agar Bahu tidak punya beban atas tugas kerajaan, sehingga dia bisa terus menemani dirimu yang sedang hamil," ungkap Bala, yang sontak saja membuat semua orang termasuk Shivagami merasa sangat kaget. Dan tanpa protes sedikit pun, Bahu pun menuruti permintaan Bala, lalu melepaskan jabatannya, yang kemudian jabatan Bahu diberikan kepada Situpati. Sebenarnya Shivagami keberatan dengan keputusan Balaldev, tapi di sini dia lebih memilih diam dan tidak mau membela Bahu meskipun dia tahu kalau keputusan Bala sangatlah salah. Semua itu dikarenakan karena kemarahannya kepada Bahu yang dia anggap lebih memilih Devasena daripada dirinya.
Singkat cerita, di suatu hari, Devasena mendatangi sebuah kuil untuk berdoa. Yang meski dia adalah keluarga kerajaan, Situpati yang bertugas menjaga gerbang kuil tidak memperbolehkan Devasena untuk menggunakan jalur khusus dan malah menyuruhnya untuk menggunakan jalur umum seperti masyarakat pada umumnya. आप आगे आइए, कोई बात नहीं, आप आओ जल्दी Yang ketika Devasena sedang mengantri untuk masuk ke dalam kuil, Situpati bersikap kurang ajar dan cunihin dengan menyentuh setiap wanita yang lewat ke hadapannya. Dan ketika tiba giliran Devasena akan lewat, ketika Situpati akan menyentuh dan menggrepe-grepe tubuh Devasena, tiba-tiba Karena kejadian tersebut, Devasena pun ditahan, diborgol dan diadili. Dimana karena hal itu, Devasena pun mengkecam aturan yang ditetapkan oleh Bala yang malah memborgol dirinya serta memperlakukan dirinya layaknya seorang penjahat. Padahal Bala belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan belum mengetahui alasan mengapa Devasena sampai memotong jari-jari Situpati. निर्णय हो चुका है कि मैं अपराधी हूँ। ये कहा को आप दंड विधान कहते हैं? तो ऐसे दंड विधान बड़ी-बड़ी प्रतिमाओं और ऊंचे-ऊंचे सिंहासनों से Di mana hal itu lagi-lagi membuat Shivagami marah dan semakin membenci Devasena karena lagi-lagi Devasena merendahkan aturan kerajaan Mahismati. Yang di tengah-tengah perdebatan tersebut, Bahubali pun akhirnya datang menghadiri persidangan ini. Bahu pun merasa sangat sakit hati melihat istrinya yang terborgol dan diperlakukan dengan tidak adil oleh semua orang. Lalu, Bala pun menyuruh Situpati untuk menjelaskan kronologi kejadiannya. तभी आपके आने का समय हो गया था, तो मैंने उनसे कहा कि वो Dimana karena hal itu, Situpati pun menjadi ketakutan sehingga dia tidak bisa mengatakan kebohongannya yang membuat bicaranya menjadi terbata-bata. Namun apa yang dilakukan oleh Bahubali itu tidak disukai oleh Bala serta Shivagami. Tapi Bahu tidak peduli karena menurutnya pengadilan ini sudah tidak perlu dilanjutkan. Karena dari cara Situpati yang berbicara secara terbata-bata, Bahu sudah bisa menilai bahwa Situpatilah yang bersalah dan sedang berusaha berbohong untuk menutupi kesalahannya. Lalu, Bahu pun menanyai Devasena tentang apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa Devasena memotong jari-jari Situpati. Yang ketika Devasena menjelaskan semua kronologi kejadiannya, Bahu pun mengatakan, "Devasena, kau telah melakukan kesalahan. Orang yang berani menyentuh dan mengotori para wanita tak boleh dipotong jari-jarinya, melainkan harus dipotong kepalanya," ungkap Bahubali. Dan setelah itu tidak hanya itu, tapi Bahu juga melepaskan rantai yang memborgol Devasena, di mana hal itu tidak disukai oleh Bala dan juga Shivagami. Karena meskipun Situpati memang bersalah, Bahu tidak boleh seenaknya menentukan hukuman Situpati. Karena yang berhak memberikan hukuman kepada Situpati adalah para petinggi kerajaan lewat diskusi di dalam persidangan ini. Di mana karena perbuatan Bahu yang dianggap melewati batas, Shivagami pun mengusir Bahubali serta Devasena dari kerajaan Mahismati. Tapi alih-alih menyesal, Bahu sama sekali tidak menyesali perbuatannya dan menerima hukuman yang diberikan oleh Shivagami, lalu pergi meninggalkan kerajaan ini. Seluruh rakyat Mahismati pun bersedih dengan keputusan Shivagami. Tapi karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka pun hanya bisa pasrah dan merangkul Bahu serta Devasena untuk tinggal di perkampungan bersama mereka semua.
Sehingga sejak hari itu, Bahu pun tinggal di perkampungan bersama para rakyat Mahismati. Dan meski dia sudah terusir dari istana, tapi Bahu tetaplah Bahu. Dia adalah kesatria yang tidak hanya kuat, tapi juga sangatlah cerdas. Sehingga bersama para warga, dia menciptakan berbagai alat canggih yang bisa membantu para warga di dalam aktivitas mereka sehari-hari. Sehingga dengan adanya Bahu di samping mereka, perlahan seluruh permasalahan yang selalu mereka hadapi di setiap hari pun bisa diatasi dengan berbagai solusi dari Bahu. Sehingga kini, masyarakat sudah tidak lagi pergi ke kerajaan untuk mencari solusi terhadap berbagai masalah yang mereka hadapi. Karena para masyarakat lebih memilih datang kepada Bahu untuk mendapatkan solusi. Yang mana karena hal itu, selain dia menjadi semakin dicintai oleh masyarakat, tapi Bahu juga sudah seperti raja tanpa singgasana yang hidup bersama para masyarakat. Di mana karena hal itu membuat Kang Momon serta Bala menjadi semakin kelabakan, karena jika hal ini terus dibiarkan maka Bahu akan menjadi semakin dicintai oleh rakyat. Dan jika itu terjadi, bukan hal yang tidak mungkin jika nantinya Bahu akan kembali ke kerajaan dan merebut tahta Balaldev. Oleh karena itu, mereka pun menyusun sebuah rencana untuk menghabisi Bahu, di mana mereka memancing Kumar untuk datang ke suatu tempat. Dan di tempat tersebut, Bala dan Kang Momon bersandiwara seolah mereka bertengkar akibat Bala yang ingin menghabisi Bahu, namun Kang Momon tidak mengizinkan Bala. Karena bagaimanapun, Bahu adalah kakak Bala. Oleh karena itu, di sini Bala pun menyakiti Kang Momon karena Kang Momon telah mencoba menghentikan rencana Bala untuk menghabisi Bahu. Dan Kumar yang terpancing dengan sandiwara tersebut, dia pun menghampiri Kang Momon yang sedang berpura-pura bersedih. Lalu, Kang Momon pun memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengatakan bahwa jika Kumar ingin menghentikan Bala yang berniat untuk menghabisi Bahu, maka hanya ada satu cara, yaitu Kumar harus menghabisi Bala, ungkap Kang Momon. Mendengar itu, Kumar pun terkejut dan tidak mau melakukannya. Tapi karena Kang Momon terus membujuk Kumar, Kumar pun akhirnya terpancing dan mau untuk menghabisi Bala demi menghentikan Bala agar tidak menghabisi Bahu. Kang Momon pun membawa Kumar ke kamar Bala dengan menggunakan jalur rahasia. Tapi ketika Kumar bersiap untuk menghabisi Bala, ternyata Bala tidak ada di tempat tidurnya. Dan tiba-tiba namun Kumar yang kini sudah bukan lagi seorang pengecut, dia pun mencoba untuk melawan para prajurit yang kini sedang mengepungnya, lalu mencoba untuk menghabisi Bala. Yang meski harus bersusah payah serta harus terluka sangat parah, Kumar pun akhirnya berhasil menghabisi seluruh prajurit. Namun alangkah terkejutnya Kumar ketika dia melihat Kang Momon yang kini sedang berdiri di samping Bala. Sehingga di sini Kumar pun akhirnya menyadari bahwa dia telah dijebak oleh Bala dan juga Kang Momon. Di ujung kematiannya, Kang Momon pun menjelaskan bahwa dia sengaja membuat Kumar untuk datang ke kamar Bala untuk menghabisi Bala. Sehingga dengan begitu, Kang Momon serta Bala bisa memfitnah Bahubali kepada Shivagami dengan mengatakan bahwa Bahu telah mengirim Kumar untuk menghabisi Bala. Sehingga dengan begitu, maka Shivagami pasti akan memberikan hukuman mati terhadap Bahubali, ungkap Kang Momon yang kemudian menghabisi Kumar. Bahubali ko mata hoga. Dan untuk membuat Shivagami percaya dengan perkataannya, maka di sini Bala pun sengaja melukai wajahnya menggunakan pisau Kumar yang merupakan pisau pemberian Bahu.
सोच रही हो शिवगामी, राजमाता हो। Singkat cerita, Kang Momon pun telah memanggil Shivagami ke ruangan bala, lalu mulai melancarkan rencananya, di mana Kang Momon memfitnah Bahubali dengan mengatakan bahwa Bahu telah mengutus Kumar untuk menghabisi Bala, karena Bahu ingin merebut tahta Bala, di mana atas kesalahan besar yang telah Bahu perbuat, karena Bahu telah mengancam keselamatan Raja Mahismati, maka Kang Momon meminta Shivagami untuk memberikan hukuman mati terhadap Bahu. Shivagami pun terkulai lemas karena dia tidak kuasa memberikan hukuman mati terhadap Bahu. Tapi demi menegakkan hukum di Mahismati, dengan sangat terpaksa, Shivagami pun akhirnya memutuskan untuk menghabisi Bahu. Tapi Shivagami tidak bisa menghukum Bahubali secara langsung, karena jika Bahubali dihukum mati secara langsung, maka pasti itu akan menimbulkan kekacauan. Karena Bahu sangat dicintai oleh rakyat, sehingga rakyat pasti tidak akan bisa menerima jika Bahu diberikan hukuman mati, yang akibatnya rakyat pasti akan melakukan pemberontakan. Oleh karena itu, di sini Shivagami pun memiliki rencana lain untuk menghabisi Bahu, di mana Shivagami menyuruh Bala untuk menugaskan Katapa untuk menghabisi Bahu. बाहुबली को मार दो। Mendengar itu, sontak saja Katapa pun menolak permintaan tersebut, meskipun dulu nenek moyangnya telah berjanji bahwa seluruh keturunannya akan menjadi budak dari setiap Raja Mahismati. Yang meskipun Shivagami sendiri yang menugaskan Katapa, Katapa tetap menolak dan lebih memilih melanggar janji nenek moyangnya daripada harus menghabisi Bahu. Dan sebagai hukuman karena dia menolak perintah Bala serta Shivagami, Katapa pun mempersilahkan Shivagami untuk memenggal kepalanya. Namun Shivagami mengatakan bahwa jika Katapa tidak mau menghabisi Bahu, maka Shivagami sendirilah yang akan pergi untuk menghabisi Bahu, ungkap Shivagami. Mendengar itu, Katapa pun akhirnya mau melaksanakan tugas ini karena Katapa tidak mau Shivagami melakukan dosa besar dengan menghabisi Bahubali menggunakan tangannya, di mana Katapa lebih memilih dialah yang melakukan dosa dengan menghabisi Bahubali daripada membiarkan Shivagami menanggung dosa tersebut. Sehingga ketika Bahu sedang menunggu Devasena yang sedang akan melahirkan, ada seseorang yang menghampiri Bahu untuk mengatakan bahwa saat ini Katapa sedang dihukum oleh para prajurit Mahismati. Mendengar itu, Bahu pun segera pergi untuk menyelamatkan Katapa, meninggalkan Devasena yang sedang dalam proses melahirkan anaknya. Melihat Bahu, para prajurit Mahismati pun langsung kabur melarikan diri, sehingga Bahu bisa menyelamatkan Katapa yang tangan serta kakinya diikat dan dibakar oleh api. Dan ketika Bahu sedang berusaha untuk melepaskan ikatan Katapa, tiba-tiba tidak hanya satu anak panah, tapi datanglah ribuan anak panah ke arah mereka. Melihat itu, Bahu pun segera menutupi tubuh Katapa untuk melindunginya. Di mana ternyata itu adalah serangan dari mantan pasukan Kalakea yang ingin membalas dendam dan kini sudah memiliki raja baru pengganti Kalakea. Melihat itu, Bahu pun segera menggendong Katapa lalu membawanya bersembunyi di tempat yang aman. Di mana ketika akhirnya mereka sampai di tempat yang aman, Katapa pun mencoba membujuk Bahu agar Bahu pergi dari tempat ini dan tinggalkanlah Katapa sendiri di tempat ini. Di mana alasan Katapa mengatakan itu karena agar Katapa mempunyai sebuah alasan agar dia tidak bisa menghabisi Bahu jika Bahu pergi. Tapi Bahu yang tidak tahu dengan apa yang dimaksud oleh Katapa, dia pun mengira bahwa alasan Katapa menyuruhnya pergi adalah agar dia tidak celaka
celaka oleh mantan para prajurit Kalakea yang saat ini sedang mengepung mereka. Sehingga jelas Bahu tidak mau pergi karena Bahu tidak mungkin membiarkan Katapa celaka sendirian dengan pergi meninggalkan Katapa seperti seorang pengecut. Di mana Bahu mengatakan, "Aku tidak akan pergi paman, meskipun jumlah mereka sangatlah banyak, tapi selama ada kau di sisiku, maka tidak mungkin kematian akan datang menghampiri aku," ungkap Bahu yang membuat Katapa semakin bersedih. Yang setelah melepaskan ikatan di tangan Katapa, Bahubali pun pergi untuk menghadapi para mantan pasukan Kalakea. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Meskipun Bahu tengah menerima banyak luka akibat anak panah tadi, tapi dengan kemampuannya, Bahu bisa menghabisi seluruh mantan pasukan Kalakea, bahkan bisa menghabisi raja mereka dengan sangat mudah. Namun di tengah-tengah pertarungan, tanpa dia ketahui, Katapa pun menghampiri dirinya dengan berlinang air mata. Dan setelah itu, Katapa pun langsung memeluk Bahubali yang sedang sekarat, lalu meminta maaf atas apa yang dia lakukan ini. Karena semua ini adalah perintah raja yang tidak bisa Katapa tolak. Mendengar itu, Bahu pun menerimanya dengan lapang dada. Dan di ujung kematiannya, Bahu pun menitipkan sebuah pesan terakhir kepada Katapa, yaitu, "Maka jangan rakna." Lalu, Bahu pun meminta Katapa untuk mengambilkan pedangnya, di mana setelah itu, Bahu pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dengan sangat epik dan mati sebagai seorang kesatria. Mahesh! Mate! Yang mana tak lama setelah itu, datanglah bala yang langsung menendang tubuh Bahu, lalu mencabik-cabik tubuh Bahu yang kini sudah tidak bernyawa. Dan karena rasa bahagianya karena kini Bahu akhirnya telah tewas, bala pun berkata, "Dasar ratu bodoh, begitu mudahnya aku menipumu sehingga kau memberikan hukuman mati kepada Bahu," ungkap bala yang membuat Katapa merasa sangat terkejut. Karena semua ini ternyata adalah rencana bala. Singkat cerita, para masyarakat Mahismati pun berbondong-bondong mendatangi kerajaan untuk mencari Bahu yang tak kunjung kembali karena mereka khawatir dengan keselamatan Bahu. Sementara itu, Katapa pun akhirnya mendatangi Shivagami. Dengan berlinang air mata, Katapa pun mengatakan bahwa dia sudah melaksanakan perintah Shivagami untuk menghabisi Bahu. Ungkap Katapa yang membuat tubuh Shivagami sangat lemas karena kini anak kesayangannya telah tewas. Dan setelah itu, untuk pertama kalinya Katapa pun membentak Shivagami karena dia kesal terhadap berbagai keputusan Shivagami akhir-akhir ini. Yang karena egonya, Shivagami yang cerdas pun malah seperti orang bodoh sehingga dia gampang dikelabui. Lalu Katapa pun mengatakan, "Kau telah melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar. Hanya karena kemarahanmu terhadap Bahubali, kau sampai tidak bisa melihat berbagai kesalahan yang diperbuat oleh Balaldev." Sehingga di sini Katapa pun menceritakan apa yang Bala katakan di hadapan jasad Bahubali. Mata, tu mujhe mar. Mendengar itu, Shivagami pun akhirnya mengetahui kesalahan besar yang telah dia perbuat. Dan akhirnya Shivagami pun mengetahui bahwa selama ini dia telah dijebak dan diadu domba dengan Bahubali oleh Bala serta Kang Momon.
Kemudian Katapa pun mengatakan, "Apa kau tahu apa yang dikatakan oleh Bahu di ujung kematiannya? Dia berpesan agar aku menjagamu." Dia sama sekali tidak berpikir tentang istrinya ataupun anaknya. Di ujung kematiannya, dia hanya memikirkan dirimu, ungkap Katapa, yang membuat Shivagami semakin merasa bersedih dan semakin merasa bersalah atas kesalahannya. Sehingga di sini, dia pun menangis bersedih mengingat seluruh kenangan antara dirinya dengan Bahubali. Bahubali re ujiare tappa mama bhang rahe jab. Yang tak lama setelah itu, datanglah Devasena yang telah berhasil melahirkan anaknya yang datang untuk mencari Bahu suaminya. Sehingga di sini, Devasena pun akhirnya mengetahui bahwa Bahu telah pergi dari dunia ini. Lalu datanglah Bala serta Kang Momon yang langsung meminta Shivagami untuk menghabisi anak Bahubali karena dia takut kalau suatu saat anak Bahubali akan menjadi pemberontak karena mereka telah menghabisi ayahnya. Mendengar itu, dengan penuh kesedihan, Shivagami pun berjalan ke arah Devasena lalu meminta maaf kepada Devasena atas kesalahan yang dia perbuat kepada Bahu dan juga Devasena sambil memegang kakinya. को समझकर तुम आकाश और जिस बेटे को अपना दूध पिलाया चरणों में आ गिरी। Dan karena masyarakat terus berteriak menanyakan di manakah Bahubali, Shivagami pun akhirnya keluar untuk menemui masyarakat dengan membawa anak Bahubali. Dan Shivagami mengatakan bahwa Amarendra Bahubali kini telah meninggal dunia. Jadi, orang yang akan menjadi raja baru bagi kalian adalah anak Amarendra Bahubali yang bernama Mahendra Bahubali, ungkap Shivagami. Yang mana setelah itu, Shivagami pun meminta Katapa untuk memanggil Mahamentri dan seluruh petinggi kerajaan karena Shivagami ingin mengadakan sebuah rapat karena Shivagami ingin mengumumkan hukuman mati terhadap Kang Momon dan juga Bala di dalam rapat nanti. Mendengar itu, Bala pun sontak saja tidak membiarkan hal itu. Sehingga di sini, dia pun segera memerintahkan para prajurit yang pro kepadanya untuk menangkap dan menghabisi Shivagami. Mendengar itu, Katapa pun sontak saja bergerak cepat untuk melindungi Shivagami dengan mendorong Bala lalu menghalangi para prajurit dan meminta Shivagami untuk segera kabur melarikan diri. Di mana Shivagami segera menghampiri Devasena dan berniat untuk membawa Devasena kabur bersamanya. Tapi karena Devasena baru saja melahirkan, tenaganya pun belum pulih sepenuhnya sehingga dia tidak kuat untuk kabur melarikan diri. Oleh karena itu, di sini Devasena pun hanya bisa meminta Shivagami untuk kabur melarikan diri membawa Mahendra. Dan Devasena juga meminta Mahendra untuk berjanji kepadanya kalau dia akan datang kembali ke kerajaan ini suatu saat nanti. Dan ajaibnya, setelah itu, Shivagami pun segera pergi melarikan diri dari kerajaan ini. Namun ketika dia akan menaiki sebuah perahu, dari kejauhan, Baladev sudah bersiap untuk memanahnya. Sehingga karena kejadian tersebut, semua orang pun percaya bahwa Shivagami serta Mahendra telah tewas. Tapi berbeda dengan Devasena yang selalu percaya bahwa Mahendra pasti masihlah hidup dan akan datang kembali untuk menyelamatkannya suatu saat nanti. Dimana setelah itu, Bala pun menyerang dan menghancurkan kerajaan Kuntala. Lalu menjadikan Devasena sebagai tahanan karena Devasena tidak mau menerima cintanya. Tapi meski begitu, Devasena selalu percaya bahwa Mahendra pasti akan datang untuk menyelamatkannya suatu saat nanti. Itulah sebabnya Devasena selalu mengumpulkan ranting-ranting pohon karena dia ingin membakar Bala di saat nanti Mahendra sudah berhasil mengalahkan Bala. बेटा, लेकिन तुम्हारी दादी माँ ने अपनी तुम्हारी जननी
Dan begitulah akhir dari cerita Katapa yang menceritakan kisah kelam kematian Bahubali terhadap Mahendra, di mana Mahendra yang mendengar cerita tersebut seketika darahnya pun langsung mendidih, sehingga Mahendra pun meminta Katapa yang dia anggap sebagai kakeknya untuk segera mengumpulkan seluruh masyarakat Mahismati, mengumpulkan seluruh pasukan Mahismati yang pro kepadanya untuk melakukan penyerangan terhadap Mahismati, karena Mahendra ingin membalas dendam. Singkat cerita, Mahendra yang dibantu oleh sebagian prajurit kerajaan serta seluruh masyarakat Mahismati pun telah bersiap untuk melakukan penyerangan. Sehingga di sini, trompet tanda tantangan perang terhadap Mahismati pun akhirnya dibunyikan. Sehingga ketika Bala sedang bersedih karena Devasena yang dia cintai kini telah pergi dari kerajaan Mahismati, tiba-tiba dia dihampiri oleh salah satu prajurit yang memberitahu Balaldev bahwa Katapa beserta masyarakat Mahismati telah melakukan pemberontakan dan akan segera melakukan penyerangan ke kerajaan ini. कुत्ते जैसा वफादार। Oleh karena itu, Bala pun segera menyiapkan banyak pasukan untuk menyambut Katapa beserta para pemberontak yang ingin menyerangnya. Dan ketika Bala melihat situasi di depan dengan menggunakan sebuah teropong, alangkah terkejutnya Bala ketika dia melihat Devasena yang datang dengan membawa kepala anaknya yang telah terpenggal. Namun hal yang membuat Bala sampai berkeringat dingin adalah ketika dia melihat Mahendra yang mirip dengan Bahubali datang bersama Devasena, sehingga di sini mereka pun akhirnya menyadari tentang alasan mengapa Katapa yang selama ini selalu setia malah memilih memberontak dan melawan Mahismati. Kemudian, Mahendra pun mengirimkan kepala anak Bala dengan memanah kepala tersebut hingga kepala tersebut terlempar sampai ke tempat Bala. Dan Bala yang melihat kepala anaknya sudah terpenggal, dia pun sontak saja merasa sangat marah. Sehingga, dia pun langsung memerintahkan para prajurit untuk segera melakukan penyerangan. Oleh karena itu, maka peperangan antara pasukan Mahendra melawan pasukan Bala pun akhirnya dimulai. Dan dengan strategi serta kepemimpinan dari Mahendra, meskipun sebenarnya mereka kalah dalam segi kelengkapan senjata dan kalah jumlah pasukan, tapi pasukan Mahendra bisa mendominasi peperangan ini dan berhasil menghabisi banyak pasukan Balaldev. Tapi di tengah-tengah peperangan, ketika Mahendra sedang disibukkan dengan peperangan melawan para pasukan Bala, tiba-tiba Balaldev keluar dari kerajaan, lalu segera pergi menuju ke tempat Devasena, di mana Bala berhasil menghabisi banyak pasukan Mahendra yang mencoba untuk menghentikannya. Bahkan, Bala juga berhasil menghabisi Uchen dengan sangat mudah, lalu membawa kembali Devasena ke dalam kerajaan Mahismati. Melihat itu, Mahendra pun segera berusaha mengejar Bala untuk membawa kembali Devasena. Tapi sayangnya, dia terlambat dan tidak berhasil mengejar Bala, di mana karena jembatan kerajaan segera ditutup setelah Bala melintas, membuat Mahendra gagal untuk menyelamatkan ibunya. Oleh karena itu, di sini dia pun berpikir keras tentang bagaimana caranya dia bisa masuk ke dalam kerajaan Mahismati. Yang setelah cukup lama berpikir, Mahendra pun akhirnya menemukan sebuah cara, di mana cara tersebut adalah dengan memanfaatkan pohon-pohon yang ada di sekitar kerajaan Mahismati, di mana Mahendra menjadikan pohon-pohon tersebut layaknya sebuah ketapel yang melemparkan dirinya beserta para prajuritnya ke dalam kerajaan Mahismati.
Di mana dengan cara seperti itu, sebagian besar prajurit Mahendra pun akhirnya bisa memasuki kerajaan Mahismati. Sehingga dengan begitu, pertempuran antara pasukan Mahendra melawan pasukan Bala pun terus berlanjut. Dan dengan adanya Katapa serta Mahendra di dalam pertempuran ini, membuat pasukan Mahendra bisa lebih mendominasi peperangan dan berhasil menghabisi banyak pasukan Balaldev. Yang ketika akhirnya mereka berhasil mengalahkan para pasukan Mahismati yang bertugas menjaga gerbang istana, Mahendra pun segera melompat ke sebuah rantai yang mengikat jembatan istana, lalu menghancurkan rantai tersebut dengan sebuah palu. Sehingga dengan begitu, jembatan menuju istana pun kembali terbuka, yang membuat para pasukan Mahendra yang masih berada di luar bisa ikut masuk ke dalam istana untuk membantu peperangan. Sementara pasukannya masih sedang berperang melawan pasukan Balaldev, Mahendra pun segera pergi ke tempat Devasena, lalu menyelamatkan Devasena dari tahanan para prajurit Balaldev. Yang setelah melepaskan rantai yang mengikat Devasena, Mahendra pun segera meminta ibunya untuk menyiapkan ritual untuk membakar Balaldev seperti yang selama ini diinginkan oleh Devasena. Sementara Mahendra, dia akan menantang Balaldev untuk bertarung 1 lawan 1 melawannya. Dan inilah yang terjadi. Ya, Mahendra pun bisa menghancurkan alat tempur Bala, bahkan bisa membuat Bala terlempar hingga mahkota di kepalanya terjatuh. Di mana hal itu membuat Bala merasa sangat marah, sehingga dia pun kembali bangkit untuk kembali melawan Mahendra menggunakan senjata gada andalannya. Oleh karena itu, maka gerbukan pun terjadi. Pertarungan mereka pun berjalan dengan sangat sengit dan sangat dramatis. Pertarungan mereka berjalan dengan sangatlah epik dan berjalan cukup lama, di mana pertarungan kedua orang kesatria hebat ini diwarnai dengan jual beli serangan yang cukup epik. Namun meski pertarungan sudah berjalan sangat lama, yang karena mereka sama-sama kuat, pertarungan mereka pun masih berjalan dengan seimbang dan belum terlihat siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang. Selain itu, karena saking besarnya tenaga mereka berdua, pertarungan mereka pun sampai mengakibatkan patung emas Balaldev yang setinggi 100 meter pun runtuh dan menimpa beberapa orang prajurit yang sedang berperang. Di mana karena hal itu, Bala pun menjadi sangat marah, sehingga di sini dia pun mengeluarkan seluruh amarahnya yang membuat tenaganya bisa bertambah berkali-kali lipat. Di mana karena hal itu, Bala pun akhirnya bisa mendominasi pertarungan dan bisa menghajar Mahendra habis-habisan hingga membuat Mahendra berkali-kali jatuh dan terlempar tak berdaya. Tapi di saat semua orang mengira bahwa pertarungan akan segera berakhir dengan kekalahan Mahendra, ternyata Mahendra masih belum kalah dan masih bisa bangkit untuk kembali melanjutkan pertarungan. Dan entah apa yang terjadi, tapi di sini kekuatan Mahendra pun bertambah berkali-kali lipat dari sebelumnya, sehingga akhirnya Mahendra pun bisa membalikan keadaan dan bisa mengalahkan Balaldev.
Setelah berhasil membuat bala tidak berdaya, Mahendra pun melemparkan bala ke tumpukan ranting-ranting pohon yang telah dikumpulkan oleh Devasena selama 25 tahun. Sehingga dengan begitu, Devasena pun akhirnya bisa melaksanakan keinginannya yang ingin membakar bala di atas tumpukan kayu tersebut. Sehingga dengan begitu, Balaldev pun akhirnya bisa dihabisi dan bisa dikirim ke alam baka. जब वो चिल्लाएगा मृत्यु के Singkat cerita, Mahendra pun akhirnya dilantik menjadi raja baru di kerajaan Mahismati. Dan selain Devasena, ibu angkat Mahendra yang telah merawat dan membesarkan Mahendra pun juga diangkat menjadi ratu di kerajaan Mahismati yang besar dan megah ini. ये मेरा वचन है. Dan bersamaan dengan diangkatnya Mahendra sebagai Raja Mahismati, film pun sudah berakhir.